Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Rabu tanggal 19 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, ini kita akan coba lihat untuk indeks IHSG ya, yang hari ini koreksi ternyata 0,65% ke level 8.361. Dan ya ini secara teknikal ini untuk IHSG itu konsolidasi atau sideways di harga atas ya. Di harga atas selama nggak jebol aja di bawah 8.300, mudah-mudahan aman masih di level ini untuk supportnya untuk IHSG, dan secara tren itu masih cenderung bullish ya. Bullishnya belum patah dan ini sideways itu ya normal ya dari ketika break itu dari tanggal 6 November sampai hari ini untuk indeks IHSG konsolidasi di atas supportnya ini. Supportnya masih di 8.300, pantau level ini karena hari ini candlenya merah, dikhawatirkan besok kalau merah kan pantau aja 8.300. Jebol di bawah itu perlu hati-hati, dan buat teman-teman mungkin yang udah floating profitnya lumayan, nggak ada selenya buat sebagian diamankan kalau misal IHSG nggak bagus. Jebol di bawah 8.300, pantau level ini ya. Kemudian coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 18 secara keseluruhan untuk asing yang masuk sama yang keluar hari ini di IHSG nggak terlalu beda jauh untuk selisihnya. Yang paling banyak dibeli asing Bank BRI, dan hari ini hijau ya Bank BRI. Asingnya masuk lumayan 256,6 M. Kemudian selain di saham Bank BRI, asing juga masuk di Bank BNI 100-an M, cukup banyak ini hitungannya. Kemudian di Bank Brand juga masuk 74 M, di Bank Mandiri juga masih net buy hari ini walaupun cuman 58,1 M, dan ini saham-saham yang hari ini paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing hari ini ada BCA ya, dan koreksi hari ini BBCA merah ya, nanti kita akan cek. Itu asing distribusi sebesar 205,4 M. Kemudian di BRPD juga keluar 127 M, di Koin juga keluar 73,7 M, di Antam juga masih net sell hari ini ya, 59,8 M. Kalau kita lihat nggak beda jauh juga untuk asing yang masuk sama yang keluar, dan bisa jadi mungkin masih sideways ya, selama nggak jebol aja di bawah 8.300 sih, mudah-mudahan aman untuk IHSG. Coba kita cek untuk kondisi market hari ini secara global ya. Untuk indeks Asia dulu hari ini ditutup didominasi merah, dan agak mengkhawatirkan ini untuk IHSG besok ya. Hari ini untuk Nikkei itu koreksi 3,2%, cukup dalam. 3,2% loh, suatu indeks saham turun 3% itu dalam ya. IHSG aja kalau turun jarang-jarang ya di atas 3 ini. Nikkei turun 3,2%, Hang Seng turun 1,7%, Kospi turun 3%-an lebih, dan kalau misal IHSG cuman minus 0,65 ya hitungannya, dibandingkan indeks utama Asia yang lain hitungannya IHSG cukup kuat hari ini ya. Ya semoga aja ini Nikkei, Hang Seng sama Kospi besok ada potensi hijau, jadi IHSG juga mudah-mudahan juga ikut hijau ya. Biasanya kalau koreksi dalam ini kalau nggak ada sentimen yang negatif banget itu bisa rebound dalam waktu dekat ya. Kita lihat untuk besok indeks Asia gimana. Kemudian kita cek untuk indeks Eropa ya, ini jam 8 malam dan didominasi merah ternyata. Turunnya juga cukup dalam-dalam ya, 1%-an lebih. Dan hati-hati kalau misal indeks Amerika juga nanti malam didominasi merah ya. Untuk hari ini di close merah ya, hati-hati untuk indeks Asia besok di awal market ya. Jadi bisa pantau untuk indeks Amerika sebelum IHSG buka ya, itu bisa buat gambaran atau pertimbangan teman-teman kalau mau buy atau sell di suatu saham. Itu untuk kondisi indeks secara globalnya hari ini nggak bagus sejauh ini ya, nggak tahu untuk indeks Amerika nanti malam gimana. Karena belum maksimal, belum tutup ya.
Oke, itu untuk indeks global. Kita cek untuk harga market secara keseluruhan. Hari ini Bitcoin koreksi. Bahkan tadi itu kalau nggak salah sempat dalam ya. Untuk Bitcoin sempat di bawah 90. Ya, ini sih turun setelah kemarin beberapa kali itu bertahan untuk harga Bitcoin di atas di area 94-an ternyata jebol ya. Jebolnya itu kemarin gagal bertahan di atas 94 ribuan merah, dan hari ini tadi bahkan sempat turun cukup dalam ke 89 ribuan ya. Cuman ini sih sampai hari ini jam 8 malaman lebih ya untuk Bitcoin ada perlawanan naik setelah nyentuh harga terendahnya hari ini 89. Jadi kita lihat aja apakah minggu ini bisa break lagi di atas 94.000 atau enggak ya. Kalau kita lihat polanya ya, untuk jangka pendek cenderung bearish ya, ini untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya tren Bitcoin masih cenderung bullish ya, dan hitungannya koreksinya sampai 91.500-an ini udah lumayan dalam dari harga tertinggi. Sebenarnya kalau emang polanya atau tren garis besarnya masih bullish, kemungkinan ini malah kesempatan yang bagus kalau entry. Tapi resiko mungkin nunggu konfirmasi mau rebound lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang cukup mendalami Bitcoin bisa sharing info ya, apakah ada sentimen yang bagus dalam waktu dekat ini untuk Bitcoin atau enggak. Kalau ada, ya mudah-mudahan bisa lanjut bullish dan koreksinya mentok di harga 90-an ya. Semoga aja, tapi tetap hati-hati karena kita nggak tahu untuk market itu seperti apa. Dikhawatirkan malah lanjut turun. Nah, itu resikonya cukup lumayan ya untuk Bitcoin, apalagi di harga 91 ribuan ini hitungannya juga masih di harga atas ya, walaupun koleksinya udah lumayan dalam. Oke, itu untuk Bitcoin. Kalau secara Fibonacci-nya supportnya di sini cukup dalam di 85.200-an ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Kita lihat untuk harga emas pas video ini kita buat masih konsolidasi di area 4 ribuan ya, sideways. Dan untuk nilai tukar rupiahnya ini masih jadi fokus atau masih pantau ya. Semoga aja nggak makin parah, karena ini juga semakin kesini semakin melemah aja ternyata ya. 16.740 nggak terlalu bagus sih. Itu untuk kondisi market secara global, dan balik lagi di IHSG ya untuk supportnya. Kalau misal indeks Eropa ini close merah, indeks Amerika juga sampai besok ditutup merah ya, hati-hati untuk IHSG kalau merah. Doa aja semoga nggak jebol 8.300. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama. Yang pertama ini kita akan cek saham BBCA. BBCA hari ini turun dan distribusi asing cukup banyak ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 8.500. Plus di 8.400, hati-hati kalau misal besok masih merah. Untuk BBCA supportnya balik lagi di 8225. Ya agak ini ya, untuk saham-saham dengan fundamental dengan karakter seperti BBCA buat jangka pendek itu agak susah. Apalagi volatilitasnya kan nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau mau masuk di saham seperti ini ya mending buat jangka yang agak panjang aja untuk swing atau invest ya. Untuk supportnya di 8.250 kalau besok merah, pantau level ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini di distribusi asing cukup lumayan, 200-an M ya. Tapi hitungannya dibandingkan yang masuk untuk beberapa waktu belakangan ini ya lebih banyak yang masuk. Jadi semoga aja turunnya ini ya hitungannya koreksi wajar untuk Bank BCA ya, selama nggak jebol supportnya aja. Kalau kita lihat di sini yang masuk, yang nampung juga didominasi asing ya, walaupun yang jualan asingnya nilainya jauh lebih besar. Tapi yang nampung juga asing, yaitu RX 211M, ZP 176M, dan yang keluar AKYUBK versi
asing. Untuk lokalnya sendiri NetPay ya, dan ya cukup banyak broker-broker retail yang masuk hari ini di BBCA ya, jadi mungkin itu yang bikin harga sahamnya hari ini turun 2%, lumayan dalam ternyata ya. Untuk besok, kalau merah ya, pantau di sini buat teman-teman yang hari ini entry malah floating loss ya, jangan buru-buru buat average down kalau misal masih merah ya, dan semoga aja teman-teman belinya pakai uang dingin untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk trading di saham seperti ini kurang cocok menurut saya, tapi kalau pertimbangan teman-teman lain ya tembak. Oke, itu untuk saham Bank BCA, resistnya balik lagi di 8550. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI tanggal 18 November naik ya, dan asingnya juga masuk. Naiknya nggak terlalu tinggi, 0,76% ke 3.970. Semoga aja ini sih resist di sini 4030 masih di level itu, dan supportnya masih di 3.900 ya. Di harga-harga sekarang 3970 itu di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi kalau mau buy untuk trading atau swing agak nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang ya belum terlalu mahal untuk harga Bank BRI di harga sekarang. Kalau kita lihat untuk hari ini yang masuk asingnya siapa di BBRI? Hari ini yang masuk tanggal 18 itu ada ZP ya, cukup banyak 369 M, dan ZP-nya ini versi asing ya, ZP versi asing NetB 402,8 M. Yang keluar untuk asingnya YUKZCC. Untuk lokalnya sendiri Netcel ya, dan sebagian investor retail cenderung lebih banyak keluar. Mudah-mudahan besok naik nguji 4030. Tinggal kita lihat apakah bisa break atau enggak. Kalau bisa berhasil breakout, volumenya bagus ya, potensi ke 4200 untuk Bank BRI di bulan ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan cek Bank Mandiri yang hari ini koreksi, nggak terlalu dalam sih ya, tapi gagal mempertahankan posisinya di atas 4810. Ini close di 4790 ya. Yang dikhawatirkan kalau besok tiba-tiba merah untuk IHSG, Bank Mandiri bisa ke 4620-an sih. Jadi ya semoga aja bisa break lagi di atas 4810 untuk Bank Mandiri ya. Tadi sempat agak berat buat jebol ya, tapi akhirnya jebol juga ke 4790 ya. Jadi masih di area resist untuk Bank Mandiri hari ini. Bank Mandiri hari ini tanggal 18 yang masuk asing sih BKRX ya, cuman untuk nilainya nggak terlalu besar hitungannya untuk Bank Mandiri hari ini. Untuk lokalnya sendiri Netcel ini lebih banyak yang keluar ya, dan untuk besok mungkin pantau 4810. Kalau makin turun, yang belum punya posisi atau yang mau nambah posisi lagi jangan buru-buru karena supportnya cukup dalam 4630 untuk Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini koreksi ya. Hari ini untuk koin koreksi ke 3270 dan asingnya tadi keluar. Kalau kita lihat transaksinya, hari ini tanggal 18 November XL ya, masuk 36 M, dan ternyata malah yang jualan nilainya cukup banyak ya, AK, CC, MG, Netcel, dan kita lihat secara keseluruhan aslinya distribusi. Lokalnya yang nampung XL ini, dan MG, CP versi lokal juga distribusi. Ya, secara keseluruhan hari ini X coin cenderung distribusi, jadi hati-hati. Supportnya juga cukup dalam di 2870 ya. Kalau mau entry ya cari momentum yang bagus aja. Kalau mau trading disclaimer yang paham karakternya, cuman
Ya kalau saya pribadi sih kalau mau entry mungkin nunggu koreksi ke area support ya. Kalau bisa koreksi, kalau enggak ya ya kembali lagi kalau teman-teman mau buy buat scalping aja, profit lumayan diamankan ya. Buat patokan resistnya itu masih di harga tertingginya di 3780. Ya enggak harga tertingginya sih. Harga apa ya? Resist kuat beberapa kali mencoba break soalnya gagal ini di area 378. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini turun ya 1,65% ke 1790. CDIA ini supportnya masih di sini sih. Jadi hati-hati kalau misal besok merah, masih tunggu aja di 1730 kalau mau buy dengan jumlah yang banyak ya. Ya enggak harus banyak sih, maksudnya momentum bagusnya di area 1730-an untuk CDIA. Kalau di 1790 itu di tengah-tengah antara support sama resist, jadi agak nanggung. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham CDIA tanggal 18 kita cek nggak ada yang akumulasi banyak sih. Dan untuk asingnya sendiri net buy ya, asingnya net buy walaupun nggak terlalu banyak, lokalnya net sell. Retailnya sebagian masuk, sebagian keluar. Dan di harga sekarang tengah-tengah ya. Nanggung sih kalau mau entry. Mungkin besok kalau nggak sideways. Kalau volumenya rame bisa jadi naik. Tapi kalau volumenya nggak bagus ya mending tunggu di area supportnya aja. 1730 bisa lihat di awal market gimana volume CDIA dan IHSG ya. Kalau cenderung sepi jangan buru-buru buat buy ya, harap bersabar kalau sepi. Atau kalau mau buy ya cari momentum yang dapat aja, yang harganya dapat di dekat area supportnya atau ada potensi pullback. Nah itu bisa dipertimbangkan kalau buy ya. Tapi kalau momentumnya nggak dapat dan IHSG-nya sepi, ya mending wait and see aja. Tapi disclaimer ya, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya ini kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini koreksi 5% ke area support 3580. Jadi sempat jebol cuman ditarik naik lagi dan close ya pas di supportnya nih 3580. Jadi untuk besok hari Rabu itu bisa lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau disclaimer ya buat teman-teman yang mau buy. Ini secara teknikalnya momentumnya dapat. Kalau mau buy ya semoga aja mantul naik. Tapi kalau merah dengan buru-buru buy ya, karena support selanjutnya kalau misal merah dan volume jualnya cukup kuat, ada potensi Bank BRPT ke 3280 lagi dan itu cukup dalam dari harga sekarang. Kalau kita lihat transaksinya hari ini BRPT tanggal 18 November itu yang nampung malah didominasi retail ya, XL, HP, GR, PD, XY, SQ, OD, YP, Netbuy. Jadi retailnya lebih banyak nampung. Asingnya jualan CC, ZP, YU, BK versi asing net sell ya, asingnya net sell. Lokalnya masuk, harga sahamnya turun. Ini yang masuk untuk asing hitungan juta ya, jadi distribusinya cukup banyak. Sahamnya merah. Hati-hati kalau misal besok merah ya, jangan buru-buru buy gitu aja. Itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek Antam. Antam hari ini enggak kemana-mana. Tadi sih sempat merah cuman di close merah ya. Turun 1,62%. Ya kemarin gagal breakout. Hari ini tadi sempat hijau cuman ditarik turun close di 3010. Untuk besok kalau misal merah pantau 2990 ya, ini area support terdekat, semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol 2990 potensi ke 2780 untuk Antam. Secara teknikalnya
support kuatnya di sini sih di 2.700-an. Jadi kalau mau buy, misal mau buy di 2990 disclaimer, tapi kalau jebol jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut ya. Tapi disclaimer pantau 2990 untuk Antam besok Rabu. Kalau kita lihat transaksinya apakah hari ini ada yang akumulasi di Antam atau enggak. Kalau kita cek transaksinya sih malah yang ada yang nampung ya, yaitu ada OD tapi lokal sini ya nampung. OD, BB, BD. Cuman sebagian investor retail lebih banyak keluar hari ini. XL, YP, XI, SQ, CP, EP, Netsel ya. CC jualan 55M. Ya mudah-mudahan harganya dijaga di atas 2990. Jadi kalau misal besok hijau, resistor dekatnya di 3120. Siapa tahu mau swing atau trading, ambil buy, ini 3 support. Kalau besok hijau, target price-nya di 3120. Break di atas itu ngejar 3220 untuk Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek MTKA. MTKA hari ini turun cukup dalam tadi, cuman ada perlawanan naik ya, secara teknikal nyentuh supportnya bahkan jebol ke 2080 ya. Waduh, lumayan dalam, cuman ditarik naik lagi nih, close di 2170. Semoga aja besok langsung hijau ya. Karena kalau langsung hijau ya kejar 2390 kan lumayan kalau bisa ke situ. Jadi mungkin yang hari ini atau tadi udah ambil buy ya semoga aja besok hijau. Kalau misal merah malah jebol lagi 2140-an ya jangan buru-buru buat average down ya, mungkin seperti itu. Kita lihat transaksinya hari ini untuk saham MTKA. Hari ini tanggal 18, MTKA ada yang akumulasi yaitu PD-nya net buy 139 dan didominasi PD asing ya. PD asingnya 100% buy loh di saham MTKA, jadi kemungkinan ini yang jaga harga. Kemudian untuk PD lokalnya juga net buy cukup banyak, 58 eman ya, walaupun sebagian retail juga ikutan masuk. Besok pantau ini, semoga aja PD bisa jaga harga. Kalau lihat transaksi yang masuk, hitungannya itu bukan pemain kecil. Untuk saham MTKA ya, semoga aja hijau sih. Ada potensi hijau kalau menurut saya di awal market ya. Oke, mungkin seperti itu untuk MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini koreksi ya, makin dalam aja koreksinya 3,60%. Tapi secara teknikal ini masih di harga atas ya, walaupun tak koreksi cukup dalam dari 236. Ya, untuk support secara Fibonacci-nya masih di 194. Jadi kalau mau buy dengan jumlah yang lumayan, tunggu aja di area support ya. Kalau bisa turun tapi nunggu lama-lama malah nggak turun kan, ya itu resiko lah ya. Kita cek untuk transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi di saham Bumi. Dimana untuk MG hari ini tanggal 18, net sell 6 eman aja, scalping ya, MG, YO, YP. Jadi kalau teman-teman kalau mau entry ya buat trading aja. Dan untuk saham Bumi ini ada ZP yang akumulasi 63M. Dan itu versi lokal sih, ZP versi lokal net 81M. Untuk besok, kalau misal merah, mudah-mudahan ada potensi mantul naik ya, lihat bid overnya. Kalau yang udah biasa scalping dan mungkin buat pertimbangan atau buat patokan aja, supportnya 194 ya. Lama nggak jebol, mudah-mudahan aman. Mungkin kalau misal besok merah ya tunggu aja di dekat-dekat support ini. Kemudian ketika berada di dekat support, lihat bid overnya. Kira-kira mantul di harga berapa, apakah di 194 atau 196, 98, yaitu ada potensi mantul di area situ sih. Kalau lihat transaksi hari ini ada yang nampung. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham PJHP ya. Tadi kemarin turun, hari ini turun lagi cukup dalam. Dan ini saham ya market cap-nya nggak terlalu besar, dan kalau emang udah floating profit harusnya jangan terlalu nge-hold
terlalu lama ya. Iya, kemungkinan yang hari ini entry ya floating loss. Open gap bawah dan turun kan. Kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk PJHB hari ini tanggal 18 November. Kita cek. Malah didistribusi ya oleh PU12M. Yang nampung XLYP ya jauh lebih besar yang distribusinya dan harga sahamnya turun. Hingga ada yang jaga harga hari ini. PO distribusi 12M turun cukup dalam. Hati-hati kalau besok merah. Supportnya wah keberapa ya, agak susah ini untuk saham-saham baru IPO, apalagi market cap-nya kecil. Jadi nggak terlalu disarankan buat entry di saham seperti ini. Yang udah kadung ya jangan kebanyakan average down lah kalau nggak mau cut ya. Oke, mungkin seperti itu untuk PJHB dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.